Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dengan membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan fadhailul a'mal, hadis-hadis yang berkaitan dengan yaitu fadilah amal yaitu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan kita mengambil buku panduannya adalah Fadilah Amal menurut dalil yang sahih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan yaitu pahala berinfak di jalan kebaikan karena percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam kitab tersebut pada nomor 35 atau poin yang ke 35 ya. Pertemuan yang lalu kita telah membaca yaitu faedah-faedah hadis tersebut dan sangat banyak sekali dan sampai pembahasan berkali-kali ya. Yang diantaranya adalah dalam hadis tersebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sifat-sifat Allah
yaitu diantaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, ya. Ma fi yadihi atau fa innahu lam yaghid ma biyadihi, ya. Dan sesungguhnya tidak akan berkurang apa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sudah saya terangkan tentang bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan penetapan al-asma wa sifat, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu apa? Isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsih, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, ya. Jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, minal asma wa sifat, baik nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Jadi tidak boleh kita mengarang-arang, ya. Penetapan nama-nama Allah, Allah punya nama ini, Allah punya nama itu, maka tauqifiyah, terima jadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sifat-sifatnya. Kita tidak boleh menetapkan Allah punya sifat ini, sifat itu tanpa bersumber dari wahyu, ya, baik Al-Quran maupun hadis yang menetapkan tentang sifat-sifat tersebut. Di antara tangan, ya, seperti dulu sudah bacakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67, ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, yaitu orang Yahudi zaman dulu menetapkan Allah itu punya tangan, ya. Akan tetapi mereka menetapkan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, itu bakhil. Maka Allah katakan ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab mereka telah mengatakan perkataan yaitu tangan Allah terbelenggu. Bal, akan tetapi kata Allah, yadahu mabsutatani, ya. Yang benar adalah kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, dia memberikan rizki kepada hambanya yang dia kehendaki. Allah katakan apa? Kedua tangan Allah. Tapi dalam penetapan sifat Allah kita menetapkan tapi tanpa membayangkan. Ojo dibayang nih kaya tangannya makhluk. Wih, Allah punya dua tangan. Saya netepnya Allah dewe kok. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya kita gimana? Yuk kita ikut menetapkan, ya. Menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Cuman di dalam kita menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka min ghairi ta'tilin, tanpa menolak. Ojo ditolak. Allah netepke mbok tolak iki piye? Nah itu. Wah, ojo ditepke. Lah ngopo? Anu kaya mbayangke. Lah kok sing salah kowe dhewe tak mbayangke. Gitu lho ya. Sing salah awakmu, ngopo mbayangke barang.
ora kon bayangke, kon netepke. Itu loh. Ya. Jadi iki kon netepke ora kon bayangke. Bayangke ra iso. Gitu. Bayangke entutmu ra iso kok jenenge bayangke sifat Allah ya toh? Gitu loh. Nanti bayangke makhluk aja kita tuh kangelan gitu loh. Apalagi bayangke sifatnya Allah. Aja mbok bayangke. Tapi tetep no. Isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam Al-Quran. Wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang Rasul tetapkan untuk Allah fi ahadisihi as-sahihah, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Karena Nabi menetapkan juga berdasarkan wahyu. Maka jangan ditolak. Min huri ta'tilin wala takyifin, tanpa membayangkan ini. Dan juga tanpa min ghairi tamsilin, ya, tanpa menyerupakan, atau min ghairi ta'tilin wala tahrifin, tanpa menyelewengkan. Jangan menolak, jangan menyelewengkan maknanya, ya. Dan jangan membayangkan wala takyifin wala tasbihin atau tamsilin, dan jangan menyerupakan dengan makhluknya. Cuma para jamaah ketika orang-orang itu menolak taktil, kenapa menolak? Karena mereka membayangkan. Mereka membayangkan, sehingga apa yang mereka bayangkan itu, ya, akhirnya mereka tasbih, menyerupakan itu. Akhirnya setelah itu dia selewengkan makna, berarti dudu iki maknane. Nah, diselewengkan. Ya, supaya tidak seperti apa yang dia bayangkan, diselewengkan. Ya. Baru akhirnya ditolak. Ya, maka kenapa menolak? Karena berawal dari mereka membayangkan. Terus terbayang mereka menyerupa. Bayangke berarti sing apa? Sing ketok bayangan, wah, kayak tangane bojone gitu. Ya, ini contoh saja. Ya. Kenapa menolak? Siji, mergo bayangke. Bar bayangke akhirnya menyerupakan. Ya. Biar tidak menyerupakan menurut mereka, akhirnya ditahrif, diselewengkan. Ya. Akhirnya empat-empatnya kena. Apa itu? Menolak, menyelewengkan, membayangkan, dan apa? Menyerupakan. Itu. Nah, Ahlussunnah bagaimana? Min ghairi ta'til, tanpa menolak. Aja mbok tolak, lontep kaya mbok tolak, ya. Sing aku nolak sapa? Nah, terbayang dalam benakku kok. Sing salah berarti kowe, gitu loh. Kowe kira diperintah kon bayang-bayang ki ora bakal iso. Zatnya Allah itu Maha Agung. Ya. Nabi Rasul aja belum melihat kok. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun karim wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya meskipun dalam kondisi bil ghaib. Apa bil ghaib? Allah kondisinya ghaib. Urung iso disawang, urung iso dibayangke ning alam dunya. Atau maknanya adalah bil ghaib, dia ghaib dari pandangan manusia. Walaupun tidak dilihat orang, dia takut kepada Allah. Ya. Ini, maka orang seperti itu Allah sediakan untuknya, ya, satu maghfirah, ampunan, dua pahala yang besar. Ya, di surat Al-Mulk ayatnya 12 atau surat Yasin ayatnya 11. Innama tungdiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshiru bi maghfirati wa ajrin karim.
Ya Muhammad, sesungguhnya yang akan dapat mengambil faedah dari nasihatmu siapa? Satu orang yang mengikuti Al-Quran. Manittab'a dzikra, al-dzikra Al-Quran. Dan dalam hatinya wa khasyya Rahman, dia takut kepada Allah yang sang pemilik rahmat. Takut kalau rahmatnya dicabut. Ya tak? Lebih-lebih rahmat yang khusus. Iman wedi nek dicabut karo Allah, sregep ibadah, semangat dalam datang ke majelis taklim, takut dia nanti kalau nggak semangat. Sregep neng masjid, jaga salat jamaah, dia takut kalau nanti dicabut sehingga jadi males. Itu. Maka dikaitkan dengan Ar-Rahman, pemilik rahmat. Ya. Lagi pula umumnya manusia juga takut kehilangan rahmat, baik yang umum atau yang khusus. Yang khusus orang yang tidak beriman nggak begitu gubris. Ya. Orang yang tidak beriman itu takut kalau kehilangan nikmat yang sifatnya umum, takut kehilangan sehat. Maka direwangi bengi-bengi olahraga, lari-lari. Ya. Wayahe jane kudune ning masjid tapi dia olahraga, wedi ya toh. Itu. Kalau dia takut kepada Allah harus datang ke masjid. Gitu. Memperbagus fisiknya. Ya, takut kalau sakit. Ya. Akhirnya takut kalau mati. Tapi akhirnya karena over olahraga akhirnya lebih mati terlebih dahulu. Matinya lebih dulu. Kenapa nggih? Enten toh? Kada. Gitu. Maka mati itu nggak kenal sehat. Yang terpenting adalah kita itu mati dalam kondisi dilimpahkan rahmat secara khusus, yaitu iman, Islam dan sebagainya. Ya, ini para jamaah. Jadi itu sifat Allah, kita nggak boleh membayangkan. Nah, kemudian juga dalam materi yang kita baca kemarin, Allah mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yaitu apa? Wa kana arshuhu 'alal ma'. Kemarin sudah belum ini? Bon nyatet dereng panjenengan? Yang ini dicatat belum? Bahwa arsy Allah itu di atas samudra. Belum? Dereng. Ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke poin hadis yang ke-35. Memang ini satu hadis ini banyak pembahasan masalah akidah. Ya. Membahas banyak tentang masalah akidah. Ya. Maka di antaranya apa? Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini di antara faedahnya apa? Jadi faedah yang keempat berarti ini. Fil hadisi isbatul arsy lillah. Dalam hadis ini adanya penetapan arsy bagi Allah. Allah itu memiliki arsy. Allah punya makhluk yang namanya arsy. Ya. Yaitu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kana arsyu 'alal ma'. Maka arsy Allah itu di atas samudra, di atas air. Ya. Ini juga selaras dengan surat Hud. Ya. Ayatnya yang ke-7. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Jadi di atas sana ada samudra yang luas. Ya. Di atas sana ada samudra yang sangat luas. Dan di atas samudra itulah ada arsy. Apa itu arsy para jamaah? Ya, arsy adalah secara bahasa yaitu sarirul mulki, singgasana raja. Itu secara bahasa.
Maka setiap raja-raja dunia punya arsy, termasuk Ratu Bilqis. Walaha arsyun azimun, ya. Maka Bilqis, kata-kata hudhud gitu ya, ketika itu dia terbang sampai ke negeri Saba, Yaman sana ya, padahal hudhud itu burung termasuk pasukannya Nabi Sulaiman yang ada di Palestina ya, atau di Syam. Mabur itu kan kidul Saudi menika, Yaman menika. Karena negeri Saba itu di Ma'rib ya, jadi Yaman. Dan di sana melihat setelah dicari oleh Sulaiman kok hudhud hilang, titanono gitu. Hud gak ada kemana ini, tak siksa nanti kalau pulang, atau tak sembelih nanti, atau dia bisa datang membawa alasan yang tepat, tak maafkan gitu. Keledang-keledang akhirnya datanglah hudhud menceritakan apa yang telah dia lihat ya. Hudhud itu burung yang paling ngerti adanya sumber air ya. Maka menjadi burung pilihan Raja Sulaiman untuk mendeteksi ya, sumber air, di mana ada sumber air. Itu paling awas. Lainnya nggak tahu, dia tahu ya. Setelah sampai, maka di antara yang diceritakan bahwa sana ada ratu, seorang wanita itu memerintah negerinya, semuanya tunduk. Dia dan penduduknya menyembah matahari, bukan Allah yang dia sembah ya. Kemudian ratu itu memiliki singgasana yang indah, yang besar. Walaha arsyun azimun gitu. Tapi nakirah ini, dia memiliki sebuah arsy yang besar. Artinya yang punya arsy tidak hanya dia saja, raja-raja lain juga punya, termasuk Sulaiman punya arsy. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i ya, Allah punya arsy, Rabbul Arsyil Azim. Allah pemilik arsy yang sangat besar ya. Seperti itu ya. Allah pemilik arsy yang sangat indah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu ya. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke 116 ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maha tinggi Allah ya, raja yang apa? Malikul Haq, yang menguasai kebenaran. Atau kebenaran itu di tangan Allah. La ilaha illahu. Itu Al-Malik yang penguasa, Al-Haq yang benar, yang berhak untuk diibadahi ya. Allah punya nama Al-Malik, punya nama Al-Haq. Al-Malik itu ya, raja. Kalau Malik itu penguasa. Maka dalam surat Al-Fatihah kita boleh membaca dua-duanya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kalau Malik dibaca panjang manya, maka artinya Al-Mutasarrif, pengatur, penguasa. Jadi Allah Malik Yaumiddin, penguasa di hari kiamat. Kalau Malik Yaumiddin, rajanya di hari kiamat, sultan ya. Bedanya apa? Tidak setiap penguasa itu raja, tapi setiap raja itu penguasa. Maka di akhirat nanti yang jadi raja cuma Allah, yang jadi penguasa cuma Allah. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Allah penguasa dari kiamat, raja dari kiamat. Maka semua akan menghadap Sang Maharaja, diadili semuanya, ditanya, baik Rasul, orang soleh, semuanya ya, menghadap raja di raja. Maka tidak boleh
raja dunia memiliki gelar raja di raja. Dialah al-haq yang benar. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang benar selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka ditegaskan dalam kalimat selanjutnya, la ilaha illahu. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia saja. Siapa Dia? Allah. Siapa Allah? Rabbul Arsyil Karim, Rabb pencipta, Rabb penguasa, Rabb pemilik arsy yang sangat indah. Betul, arsy itu indah sekali, ya, sangat indah. Ya. Juga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-129. Ya. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dialah Rabb arsy yang sangat besar, sangat indah, sangat besar, sangat mulia. Dzul Arsyil Majid, surat Al-Buruj ayat yang ke-15. Itu antara sifat-sifat arsy. Ya, itu arsy-nya Allah. Apa itu? Apakah tempat duduknya Allah? Tidak. Kalau arsy-nya raja di dunia itu tempat duduk, tapi kalau arsy-nya Allah enggak. Tidak ada keterangan Allah duduk di atas arsy, tidak ada. Ya. Jadi duduk itu hanya untuk secara bahasa untuk raja-raja dunia. Lah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah pemilik arsy, memiliki arsy. Cuma Allah berada di atasnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oleh karena itu berkata, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, ya, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kunna wat tabi'un mutawafiruna naqul, kami para tabi'in seluruhnya mengatakan, innallaha azza wa jalla fawqa arsyih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla zatnya di atas arsy. Arsy makhluk yang paling tinggi, yang paling luas, yang paling besar. Atapnya seluruh makhluk itu adalah arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk yang lainnya. Ya. Di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha indah, maha mulia. Ya. Arsy itu sangat besar sekali. Ya. Kita nggak bisa membayangkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis rawahu Imam Al-Baihaqi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anas samawati sab'a wal ardina sab'a. Langit yang 7 lapis. Langit 7 lapis. Bertingkat-tingkat langit itu. Yang kita lihat itu langit yang pertama. Yang di atasnya lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi sampai 7 lapis. Punya dijereng-jereng, disambung-sambung, ditambah 7 lapis bumi. Dibandingkan dengan kursi, belum arsy, kursi, makhluk yang namanya kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah, artinya makhluk namanya kursi itu miliknya Allah. Itu juga bukan tempat duduknya Allah, bukan kursi. Makhluk namanya kursi. Itu luasnya meliputi langit dan bumi. Bumi tidak ada apa-apanya, langit tidak ada apa-apanya. Maka Nabi mengatakan,
Langit yang lapis 7 ditambah bumi lapis 7 binisbati lil kursi, dibandingkan dengan kursi kahalqah. Apa ini? Apa niki Pak? Ali cincin. 7 lapis langit plus lapis bumi, 7 lapis bumi, kuwi disambung-sambung, ya. Dibandingkan dengan kursi, kata Nabi, itu hanya perbandingan seperti cincin dilempar di gurun pasir. Wah, telepok. Golek angel. Betul cuwilik wis merah ketok. Gitu. Cincin itu ibaratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita di dalamnya situ. Sementara kursi seperti gurun pasir yang luas. Itu baru membahas perbandingan kursi dengan 7 lapis langit dan bumi. Pemene menungsone sepiro? Sementara kursi yang sangat luas tadi dibandingkan arsy, kata Nabi, wa anna fadl arsy alal kursi, sementara keutamaan arsy dibandingkan kursi kafadli tilkal falah, sama seperti keutamaan tanah lapang yang luas, gurun pasir yang luas, ya. Ini ala tilkal halqah, dibandingkan cincin yang melingkar. Di kursi yang luas tadi niku kalau diuncalke wonten arsy sama. Kursi seperti cincin, arsy seperti gurun pasir. Nah, nek ngono berarti perbandingan antara langit lapis 7, bumi lapis 7 dengan arsy kayak apa kira-kira? Seperti titik, mungkin tidak kelihatan. Berarti ketok langit itu jembar. Memang jembar dibandingkan kita. Gitu? Langitnya luas sekali lur, ada galaksi-galaksi. Kayak galaksi wis berapa juta, bahkan di kita ada berapa triliun bintang itu di langit sana. Wis Allahu Akbar. Ternyata dibandingkan kursi enggak ada apa-apa nih. Sementara kursi yang luas dibanding arsy, yo enak apa-apa nih, cuma langit lapis 7, bumi lapis 7 dengan arsy. Lebih tidak ada apa-apanya. Dan arsy yang luas dibandingkan Allah, Allahu Akbar, enggak bisa dibayangkan dan enggak pernah dicontohkan, enggak pernah dimisalkan. Mula Allah enggak bisa dibayangkan. Allahu Akbar, semuanya kecil di hadapan Allah. Ya. Allah itu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adanya. Allah Maha Besar, lainnya kecil. Ya. Cuma masalahnya kita belum melihat Allah. Itu kadang orang itu ya gak yakin. Cuma kita beruntung bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yakin. Ini tentang arsy. Ya, makhluk namanya arsy. Makhluk paling tinggi, ya. Dan semua para ulama salaf zaman dahulu sepakat bahwa Allah, innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi, nu'minu bima waradat bi as-sunnatu min sifatih. Kami mengimani terhadap apa saja yang tercantum, jadi diterangkan, yang dibawa oleh hadis as-sunnah min sifatihi, tentang sifat-sifat Allah. Ya. Ini tentang sifat-sifat Allah. Kemudian berkata juga, yaitu Al-Imam Ibnu Battah, ulama Hambali, beliau mengatakan ajma'a sahabatu wat tabi'ina, ajma'a as-sahabatu wa tabi'una wa jami'u alil ilmi, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, seluruh alul ilmi, ajma'a, semuanya sepakat, enggak berselisih. Jadi alul ilmi minal mu'minina, dari kalangan orang yang beriman, yang lurus akidahnya, annallaha tabaraka wa ta'ala al-arsy fawqa samawati,
ba'inun min khalqih, bahwa Allah tabaraka wa taala zatnya berada di atas arsy, posisinya berada di atas arsy. Tapi enggak usah bayangke kelet apa ora, bukan urusan kita. Ya, enggak jangkau akal kita tuh, enggak jangkau. Enggak jangkau apa? Enggak jangkau. Nggih? Bayangke langit ora kemput. Jangan coba-coba membayangkan apa yang di atas arsy. Gimana Ustaz? Kita menetapkan saja. Ya. Ini para sahabat semuanya sepakat, para tabi'in sepakat, seluruh ahlul ilmi dari orang-orang yang beriman, ya, bahwa anallaha tabaraka wa ta'ala ala arsy fawqa samawati, di atas langit, posisinya arsy di atas langit sana, ba'inun min khalqih, Allah terpisah dengan makhluknya, ya. Tapi zatnya terpisah, wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqih, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diliputi ilmunya Allah. Maka seluruh makhluk diketahui oleh Allah dimanapun dia berada. Ya. Kalau punya nama Al-Alim, Maha mengetahui dengan ilmunya. Bahwa artinya apa? Ilmunya Allah, wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqi. Ya. Wala ya'ba dzalika wala yunkiru illa man intahalla madzahib. Ya. Jadi tidak mereka sepakat dan tidak menolak, tidak mengingkarinya, kecuali siapa? Orang-orang yang intahalla, yaitu orang yang terpengaruh dengan madzahibul khuluwiyah atau khululiyah. Khulul artinya apa? Akidahnya wahdatul wujud, ya. Yang menyatu manunggaling kaula Gus, itu, ya. Kecuali mereka, yaitu wahum qaumun zaqat qulubuhum, mereka orang-orang yang hatinya menyimpang, wastahwathum asyayatin, dan mereka dipengaruhi oleh syaitan, digoda oleh syaitan, digeret oleh syaitan, ya. Kemudian mereka famaraku minatin, melesat keluar dari agama, wa qalu, maka mereka mengatakan innallaha dzatuhu la takhlu minhu makan. Mereka melontarkan subhat apa? Zatnya Allah itu, ya, ini tidak diliputi oleh tempat itu. Memang benar, cuma mereka maksudnya ingin menolak apa? Ingin menolak Allah itu di atas arsy. Ya, ya Allah nggak mungkin diliputi oleh tempat, itu loh. Ya. Allah nggak membutuhkan tempat, benar. Cuma mereka maksudkan itu apa? Ingin menolak Allah itu di atas arsy. Menurut mereka Allah butuh arsy. Enggak, Allah nggak butuh arsy. Arsy itu kecil di hadapan Allah. Ya. Allah yang menciptakan arsy, yang menguasainya dan mengaturnya. Ini. Cuman arsy itu dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya adalah makhluk yang terbesar, terluas, tertebal. Atau ini semua makhluk di bawah arsy, termasuk surga, ya. Semuanya di bawah arsy, dan termasuk malaikat, nggak ada yang di atas arsy, ya. Yang di atas arsy adalah Allah sendiri, seperti yang tercantum dalam surat Toha ayat yang kelima dan yang lainnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Istawa ala wartafa'a, tinggi, berada di atas arsy. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup tentang arsy ini berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan yaitu surat At-Taubah tadi, ya.
wa rabbul arsyil azim. Qala Ibnu Katsir, yaitu bahwasanya Rabbul arsyil azim allati huwa saqful makhluqat. Arsy itu atapnya seluruh makhluk. Wa jami'ul khalaiqi minas samawati wal ardina wa ma fihima wa ma bainahuma tahtal arsy. Bahwasanya seluruh makhluk, langit, bumi, apa yang ada di dalam pada keduanya, di antara keduanya, semua di bawahnya arsy, ya. Semua di bawah arsy, makhuruna bi qudratillahi taala, tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini paham betul? Paham betul? Paham tak? Insyaallah. Ya, ini sebagai penjelasan tambahan yang kemarin, karena belum kita baca. Ya, satu hadis memang, ya mohon maaf, ya harus kita jelaskan. Apalagi masalah arsy ini akidah yang sangat penting, dan banyak orang-orang yang menolak, ya. Karena apa? Belum tahu kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan dalam hadisnya, tanpa menolak, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa takyib membayangkan, dan tanpa menyerupakan. Pokoke netepke apa sing wis ditetepne karo Allah selamat. Ya ta? Pokoke netepke apa sing ditetepke dening Kanjeng Nabi selamat. Mangkaten Bapak Ibu para jamaah, insyaallah kita pertemuan akan datang kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Masih hadis dalam poin yang ke-35, tapi hadis yang kedua insyaallah. Mengatakan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.